Lumen nomor 11.937, 11 April 2025. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Aku, Anak Allah. Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 10 ayat 36. Kata Yesus, "Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, Aku Anak Allah." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Jumat di masa Prapaskah ini, Gereja Katolik mengajak umat Allah untuk merenungkan kisah sengsara Tuhan Yesus dengan menjalankan kebaktian atau devosi jalan salib. Jalan salib Tuhan Yesus berawal dari istana Pilatus dan berakhir dengan pemakaman jenazah Yesus. Dalam pemberhentian jalan salib itu, umat merenungkan kisah penderitaan Tuhan Yesus seraya menyatakan iman mereka yang diucapkan ini. Sebab dengan salib sucimu, engkau telah menebus dunia. Penyaliban Tuhan Yesus terjadi karena penolakan bangsanya sendiri yang dimotori oleh tua-tua agama Yahudi, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yesus bertanya kepada mereka, alasan apa yang menyebabkan mereka mau melempari Dia dengan batu? Bukankah Yesus telah melakukan pekerjaan-pekerjaan baik?
Mereka mengatakan, bukan karena itu, melainkan karena Yesus dianggap telah menghujat Allah. Ia menyamakan dirinya dengan Allah. Saudara-saudari terkasih, kutipan Injil yang saya kedepankan hari ini bunyinya, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Dan inilah jawaban Yesus yang membuat para pemuka agama Yahudi itu marah. Mereka berusaha untuk menangkap Yesus dan akhirnya mereka betul-betul dapat menangkapnya dan juga membunuhnya. Permenungan jalan salib yang merupakan devosi yang diadakan oleh gereja Katolik di seluruh dunia adalah hukuman yang ditimpakan kepada Yesus karena dia menyamakan dirinya dengan Allah dan karena dia menyebut dirinya adalah anak Allah. Bukankah dia adalah orang Galilea? Anak tukang kayu yang bernama Yusuf dan ibunya bernama Maria? Saudara-saudaranya juga ada di antara mereka. Bagaimana dia bisa menyebutkan dirinya sebagai anak Allah? Fakta sejarah yang ada menegaskan bahwa Yesus tidak lebih baik dari mereka. Dia adalah manusia biasa. Bisa-bisanya ia menyamakan dirinya dengan Allah. Saudara-saudari terkasih, sekarang saya mau bertanya kepadamu. Apakah engkau percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah? Tentu saja jawabannya adalah ya. Karena alasan itulah kita telah dibaptis dan diterima sebagai anggota gereja Katolik yang kudus. Setiap kali kita berdoa, kita memulainya dengan membuat tanda salib seraya menyatakan iman Trinitas kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yesus yang kita imani dan kita sembah adalah anak Allah. Seperti telah dikatakannya sendiri kepada kita pada hari ini. Iman kekristenan ini bahwa Yesus adalah Tuhan dan anak Allah merupakan pernyataan iman kita yang tak terbantahkan. Bahwa orang-orang Yahudi tidak bisa menerimanya. Dan sampai hari ini orang Yahudi masih menantikan Mesias lain yang bukan Yesus. Orang-orang bukan Yahudi juga meledek dan mempertanyakan iman kita akan Yesus Kristus, anak Allah. Sampai hari ini, tidak semua orang mau menerima iman kekristenan kita yang meyakini dan mau meyakinkan kepada dunia. Yesuslah Tuhan, anak Allah yang turun ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa mereka. Kita percaya bahwa Yesus itu menurut pewartaan gereja, ia diramalkan oleh para nabi, dilahirkan oleh seorang perawan tanpa campur tangan seorang pria.
Yesus itu mengajarkan kepada bangsanya bahwa Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Ia mengadakan banyak mujizat. Ia membangkitkan orang yang sudah mati, dan puncaknya ia telah dibunuh dan mati. Tetapi kuasa kubur tidak dapat menguasainya, sebab Yesus bangkit dari mati pada hari ketiga, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kitab suci. Siapakah manusia yang seperti Yesus yang sudah mati tetapi hidup kembali? Hanya Allah saja yang dapat melakukannya. Saudara-saudari terkasih, pertanyaan di penghujung renungan hari ini, apakah salah kalau orang-orang Yahudi itu mau membunuh Yesus karena ia menyamakan dirinya dengan Allah dan bahwa dia menyebut dirinya anak Allah? Itu sangat manusiawi. Itulah juga yang dilakukan orang-orang yang tidak bisa menerima iman kekristenan kita, bahwa Yesus itu adalah anak Allah dan Tuhan yang hidup. Ia wafat, tapi ia hidup agar semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Pertanyaan kedua untuk kita, apakah iman kita kepada Yesus anak Allah karena adanya penolakan bahwa orang Kristen itu mempertuhankan Yesus yang adalah manusia biasa? Ingat kata-kata Yesus. Barang siapa malu mengakui anak manusia di hadapan manusia, ia juga akan malu mengakuinya di hadapan Bapaknya. Marilah kita tetap setia pada Yesus yang mati untuk kita dan hidup kembali untuk menebus kita. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku percaya kepada Yesus dan mengandalkan Dia sebagai anak Allah? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, dengan merenungkan misteri kesengsaraan Tuhan Yesus yang mencintai kami, tambahkanlah iman kami kepada Dia, Putra-Mu. Kami percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, Tuhan, pengantara, dan juru selamat kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.